Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya membuat video pembelajaran atau video presentasi seperti video ruang guru. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya, dari banyak orang yang menggunakan foto pada slide mereka tidak menggunakan foto dengan efektif. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Dan untuk membuatnya tidaklah sulit, Anda bisa langsung simak video tutorial berikut ini. Baik, sebelum saya tunjukkan tutorialnya, saya akan jelaskan dulu hal yang perlu dipersiapkan ya untuk membuat video seperti di ruang guru. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, Anda siapkan slide materi Anda. Dalam menyusun slide, pastikan buat slide Anda efektif untuk pesan presentasi Anda. Kemudian menarik secara visual. Hindari menggunakan slide yang isinya hanya tulisan, apalagi tulisannya memenuhi lembar kerja dengan ukuran yang kecil, atau slide dalam bentuk bullet point yang banyak. Buatlah slide yang visual. Kemudian yang kedua, Anda siapkan gambar background untuk video Anda. Gambar background yang saya maksud di sini adalah gambar yang nantinya akan Anda gunakan sebagai background dari video Anda. Contohnya seperti ini. Ini contoh gambar background. Di video ini saya menggunakan background yang simple ya, hanya seperti ini saja. Dan untuk Anda nanti Anda bisa sesuaikan. Anda bisa menggunakan gambar background bentuk lain. Bahkan bisa juga menggunakan video. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Itu hal kedua yang harus Anda persiapkan. Kemudian yang ketiga, siapkan kamera. Kamera di sini adalah alat untuk merekam presentasi Anda, merekam saat Anda menyampaikan materi, menjelaskan materi. Anda bisa menggunakan kamera handphone, bisa mirrorless, ataupun jenis kamera yang lain. Intinya, Anda ada alat untuk merekam. Kalau ingin hasilnya baik, kualitasnya baik, tentu kamera yang Anda pakai juga resolusinya bagus, supaya gambar Anda atau video Anda itu jernih. Kemudian yang keempat yang perlu juga Anda persiapkan adalah tripod. Tripod ini nanti berfungsi untuk meletakkan kamera supaya kameranya itu stabil ya. Anda boleh pakai tripod yang tinggi kalau posisi Anda berdiri, tapi kalau misalnya Anda posisinya duduk, Anda bisa pakai mini tripod yang kecil. Kalaupun misalnya Anda tidak punya tripod, yang penting Anda bisa meletakkan kamera Anda di satu posisi yang kameranya itu tidak goyang. Selanjutnya, setelah tripod, Anda juga perlu menyiapkan layar hijau atau green screen. Nah, layar hijau ini adalah layar yang nanti Anda letakkan di belakang Anda saat Anda merekam video, saat Anda merekam aktivitas menjalankan presentasi, saat Anda menjelaskan materi. Tujuan dari penggunaan layar hijau ini adalah supaya nanti ketika proses editing video, Anda mudah menghapus backgroundnya. Kemudian yang keenam yang perlu Anda persiapkan juga adalah software untuk editing video. Di kesempatan ini, untuk di video ini, software yang saya gunakan adalah Camtasia. Sebenarnya ada banyak software ya, selain Camtasia ada juga Filmora, kemudian ada Bandicam, ataupun software-software yang lain. Tapi di video ini, khusus di video ini saya menggunakan Camtasia. Ini tadi adalah
hal-hal yang perlu Anda persiapkan. Jadi yang pertama slide materi, kemudian yang kedua gambar background untuk video, yang ketiga itu ada kamera, ada tripod, ada layar hijau, dan yang terakhir ada software editing. Dalam hal ini adalah software Camtasia. Lantas bagaimana langkah-langkah membuat video seperti Ruang Guru? Jadi setelah Anda sudah melakukan persiapan, 6 hal yang tadi sudah saya sampaikan sudah Anda persiapkan. Selanjutnya untuk membuat video itu ada 3 langkah. Yang pertama, take video dengan green screen. Jadi Anda rekam video Anda dengan layar hijau. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya dari banyak... Ini adalah contoh ya. Contoh saat saya merekam video dengan menggunakan green screen atau layar hijau. Di sini yang juga harus Anda pahami, ketika nanti pada saat Anda merekam video dengan green screen, kalau Anda ingin hasilnya bagus, kalau ingin pada saat Anda edit nanti lebih mudah, hasilnya lebih rapi, pastikan ketika Anda setup layar hijaunya, pencahayaan pada layar hijau itu merata, sehingga warnanya bisa seimbang. Kalau hal itu memungkinkan Anda lakukan, maka sebaiknya Anda lakukan. Itu tadi adalah langkah pertamanya ya. Jadi Anda take dulu presentasi Anda dengan layar hijau atau green screen. Kemudian yang kedua, jika Anda sudah take video, kemudian ubah slide Anda menjadi gambar. Tujuan diubahnya slide menjadi gambar itu nanti untuk dimasukkan pada saat proses editing. Dan kalau misalnya dengan gambar, memang nanti tampilan gambarnya akan statis ya. Untuk objek yang ada di dalam slide itu statis, tidak pakai animasi. Kalau misalnya mau pakai animasi, setiap slide itu harus Anda ubah menjadi video. Jadi Anda harus atur animasi pada tiap slide dan atur juga durasinya supaya pas dengan apa yang Anda jelaskan. Setelah slide sudah diubah menjadi gambar, langkah berikutnya adalah edit video dengan Camtasia. Nah, untuk cara editnya Anda bisa langsung simak tutorial selengkapnya. Anda boleh buka software Camtasia. Setelah itu klik New Project. Software akan terbuka seperti ini tampilannya. Setelah itu silakan Anda import. Pertama Anda import dulu backgroundnya. Setelah background sudah Anda import, Anda bisa drag ke bagian bawah sini ya, ke bagian tracknya. Anda boleh masukkan di track yang paling bawah. Kemudian Anda boleh panjangkan. Setelah background sudah Anda masukkan, Anda boleh masukkan videonya. Video green screen ya, video presentasi dengan green screen. Kemudian silakan Anda drag. Seperti ini. Posisi dari background silakan Anda samakan. Anda klik, kemudian Anda tarik. Setelah itu, di bagian sini, Anda perhatikan ya, di bagian layar projectnya, Anda klik crop di sini, di bagian atas. Kemudian Anda boleh potong bagian pinggir dulu. Misalnya pinggir kanan dan kiri. Anda klik, kemudian Anda tarik, seperti ini. Kemudian Anda klik, Anda tarik. Kemudian klik tanda panah yang di atas ini. Setelah itu Anda tempatkan, Anda posisikan. Anda boleh besarkan. Langkah berikutnya, Anda klik di sini, More. Kemudian klik di bagian visual effect-nya.
Kemudian di sini muncul menu-menu ya. Anda klik di bagian remove a color. Anda klik, Anda tahan, kemudian drag ke video green screen. Di bagian track green screen, Anda klik, tahan, geser, kemudian lepas. Kemudian perhatikan di bagian kanan, remove a color. Di sini kan ada warna hijau. Anda klik di bagian mata anak panah yang kecil. Kemudian Anda klik yang seperti gambar pen ya. Kemudian Anda klik pada backgroundnya yang warna hijau. Kemudian di bagian tolerance, Anda bisa tambah supaya lebih rapi. Ini kan 10%, Anda bisa tambahkan. Kemudian di bagian softness atau kelembutan, Anda boleh atur juga. Ini untuk hasilnya, untuk di video saya ini sudah lumayan. Kenapa tidak benar-benar bersih ya? Di sini masih ada kelihatan hijaunya sedikit. Karena memang background untuk video saya itu warna hijaunya tidak merata. Pencahayaannya kurang merata. Sehingga hasilnya kurang begitu halus. Tapi sudah lumayan. Anda bisa atur-atur sendiri sampai mendapatkan hasil yang paling oke. Jika Anda rasa hasilnya sudah lumayan oke ya, kemudian Anda klik media. Selanjutnya Anda bisa masukkan slide yang format gambar. Tapi sebelumnya di sini untuk videonya, Anda boleh tarik, Anda tempatkan di track 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Anda boleh masukkan, Anda klik tanda plus, import media. Oke, ini adalah slide gambar yang akan saya gunakan. Saya akan masukkan. Karena ini hanya contoh, jadi saya hanya buat sedikit supaya videonya tidak terlalu panjang. Di sini saya akan atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat. Nah, di sini saya akan masukkan ya. Slide judul. Kemudian saya atur ukurannya. Kita atur seperti ini. Kemudian saya akan letakkan di sini. Ini untuk gambarnya kita letakkan di track 2 ya. Nah, di track 2. Supaya posisinya berada di belakang video. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi? Seperti mungkin sudah ada. Nah, di sini Anda juga bisa menghapus. Misalnya kan di sini tadi ada suara ya. Kalau Anda ingin hapus, Anda klik. Di sini kan ada hijau, kemudian ada merah. Anda klik salah satu. Misalnya seperti ini. Kemudian klik kanan, silent audio. Kalau Anda ingin atur noise-nya, Anda ingin hilangkan noise pada videonya, klik more, audio effect, kemudian klik noise removal. Anda klik, Anda tahan, kemudian Anda tarik,
Anda letakkan pada videonya. Sehingga bisa mengurangi noise-nya. Sekarang kita coba ya, dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Nah, di sini untuk noise-nya sudah sedikit berkurang. Kita bisa lanjut ya, kita atur. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya, dari banyak orang yang menggunakan foto pada slide mereka tidak menggunakan foto dengan efektif. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Di sini saya akan tarik ya untuk slide judulnya sampai sini. Kemudian di bagian selanjutnya saya akan masukkan slide nomor 2. Slide yang sesuai dengan videonya. Seperti ini. Kemudian kita atur. Kita tempatkan. Kemudian di pembatas ini, pembatas slide 1 dan slide 2, kita bisa tambahkan transisi, klik transition. Nah, untuk di software ini, transisinya memang tidak banyak. Tapi tidak masalah, kita masih bisa pakai ya. Misalnya kita pakai yang fade, kita klik, tahan, kemudian kita tarik. Letakkan di sini. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Kalau mau pakai transisi, silakan Anda pilih di sini ada beberapa transisi. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Fungsi dari foto adalah sebagai media visual. Tujuan digunakannya foto adalah untuk menyederhanakan pesan agar pesan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Karenanya foto harus relevan dengan kontennya. Anda perhatikan contoh slide ini. Di sini saya akan hentikan, saya tarik dulu untuk slide yang nomor 2. Kemudian saya akan masukkan slide yang contoh sesuai dengan konten presentasinya. Slide nomor 3 saya masukkan. Kalau mau pakai transisi, klik transition. Misalnya saya pakai fade, saya klik, tahan, tarik. Perhatikan contoh slide ini. Ini adalah contoh slide. Kemudian slide-nya kita atur. Kita tempatkan. Anda perhatikan contoh slide ini. Ini adalah contoh slide. Kalau Anda lihat slide-nya, kualitas fotonya sebenarnya bagus, tapi kontennya tidak sesuai dengan fotonya. Sekarang bandingkan dengan
slide yang berikut ini. Slide-nya akan saya tarik ya. Kemudian saya akan masukkan slide baru sesuai dengan kontennya. Kemudian kita atur ukurannya. Kita sesuaikan. Transition seperti ini. Slide ini kontennya sama, tapi fotonya diganti dengan yang lebih relevan. Dan tentunya slide dengan foto yang relevan dengan konten lebih efektif untuk desain presentasi. Slide-nya saya tarik, saya masukkan slide berikutnya. Kemudian kita atur, kita sesuaikan ukurannya, kita tempatkan. Seperti ini. Tips yang kedua adalah gunakan foto yang berkualitas baik. Kualitas baik di sini maksudnya adalah ketika nanti ditampilkan pada layar, diproyeksikan pada layar, fotonya tidak pecah, tidak buram gambarnya. Di sini kalau kita mau besarkan juga boleh ya. Yang penting tidak menutup bagian layarnya yang ada di background. Karena layar ini nanti untuk penempatan slide. Di sini kalau misal Anda ingin menambahkan musik ya, pada video Anda juga bisa melakukannya. Caranya Anda klik di sini, tanda plus ya, import media, kemudian silakan Anda masukkan musik. Kemudian Anda letakkan ya. Anda boleh masukkan ke track 4. Anda boleh atur volumenya ya. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Kita bisa kurangi lagi. Assalamualaikum. Di sini jangan sampai untuk suara musiknya mengganggu ya. Jadi Anda harus benar-benar atur. Misalnya 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arona Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, untuk di layar yang ada di sini ya, Anda perhatikan ini. Ini kan tadi isinya slide gambar. Kalau misalnya Anda mau membuat video dengan animasi, misalnya di bagian slide-nya ada animasinya, maka Anda bisa ubah slide-nya menjadi video. Saya akan kasih satu contoh ya. Misalnya di bagian sini, di bagian slide 1, di slide 1 berarti slide yang ini. Misal saya akan ganti dengan slide yang saya ubah jadi video. Hanya slide 1 saja. Saya akan masukkan. Di sini untuk backgroundnya sudah diubah jadi warna hijau semua supaya nanti bisa dihapus. Saya masukkan slide judulnya, open. Kemudian di sini yang slide 1 ini yang format gambar saya akan hapus, saya akan ganti. Kemudian di bagian slide animasi ini formatnya video ya. Saya klik, setelah itu klik more, visual effect,
Kemudian saya akan klik di sini, remove a color, saya drag, saya tempatkan di slide video yang baru saja tadi saya masukkan. Kemudian saya akan atur dulu ukurannya. Kemudian saya akan atur di sini. Saya klik pada backgroundnya yang warna hijau. Kita perlu atur lagi. Untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat. Ini saya sesuaikan ya, saya letakkan di sini. Saya akan coba cek ya untuk melihat animasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ron Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan desain slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya, dari banyak orang yang menggunakan foto pada slide mereka tidak menggunakan foto dengan efektif. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Di sini, kalau mau diganti yang format animasi juga bisa. Kemudian cara yang sama perlu kita lakukan, visual effect, remove a color, klik tahan, kita tarik. Kemudian kita atur di bagian sini, color, klik, kita klik pada warna hijau. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Fungsi dari foto adalah sebagai media visual. Tujuan digunakannya foto adalah untuk menyederhanakan pesan agar pesan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Karenanya foto harus relevan dengan kontennya. Anda perhatikan contoh slide ini. Ini adalah contoh slide. Kalau Anda lihat slide-nya, kualitas fotonya sebenarnya bagus, tapi kontennya tidak sesuai dengan fotonya. Sekarang bandingkan dengan slide yang berikut ini. Slide ini kontennya sama. Oke, seperti itu ya. Jika sudah selesai Anda melakukan proses editing, Anda bisa klik di sini, share, local file. Kemudian pilih yang MP4 with smart player up to 1080p. Kemudian next. Kemudian kita tentukan di mana akan simpan hasil ekspornya. Kemudian kita simpan. Klik finish. Tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Jika proses rendernya sudah selesai, Anda bisa lihat dulu reviewnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan foto untuk keperluan slide presentasi. Seperti mungkin sudah Anda ketahui, foto merupakan visual yang banyak digunakan untuk desain presentasi. Namun sayangnya, dari banyak orang yang menggunakan foto pada slide mereka tidak menggunakan foto dengan efektif. Banyak presenter, pembicara yang menggunakan foto tidak relevan dengan kontennya. Banyak juga yang menggunakan foto kualitasnya buruk sehingga tampilan slide tidak menarik perhatian. Karena itulah di sini saya akan ajak Anda melihat tips bagaimana mengoptimalkan foto pada slide Anda. Langsung saja saya akan bahas satu persatu. Saya akan langsung mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, gunakan foto yang relevan. Fungsi dari foto adalah sebagai media visual. Tujuan digunakan foto adalah untuk menyederhanakan agar pesan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Oke, seperti itu ya hasilnya. Jika sudah selesai, Anda boleh klik finish, kemudian Anda close. Baik, demikian tadi tutorial membuat video pembelajaran atau video presentasi seperti Ruang Guru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, Anda boleh like, comment, share, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe. Ini supaya jika saya update video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.